Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Semoga pada pagi hari ini kita masih semangat untuk belajar. Perkenalkan, nama Ibu Astika Andriani Nasution SPD. Di sini Ibu mengajar bidang studi kearsipan. Sebelum kita masuk kepada materi kearsipan, ada baiknya kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, agar kiranya kita diberikan kesehatan sehingga kita masih tetap bisa belajar dengan semangat. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, adapun KIKD kita pada materi pada pagi hari ini tentang arsip dan kearsipan, yaitu yang pertama, memahami arsip dan kearsipan. Yang kedua, melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Setelah mempelajari materi ini, kamu sebagai anak didik diwajibkan mampu memahami arsip dan kearsipan. Kedua, menjelaskan arsip dan kearsipan. Yang ketiga, melakukan pengelompokan arsip dan kearsipan. Yang keempat, mempresentasikan pengelompokan arsip dan kearsipan. Pengertian arsip ada beberapa macam berdasarkan beberapa bahasa. Yang pertama itu berdasarkan bahasa Yunani, yaitu arsium, yaitu peti untuk menyimpan sesuatu. Sedangkan bahasa Latin, tali atau benang. Bahasa Inggris, arsip, yaitu kumpulan warkat. Bahasa Belanda, arsip, yaitu warkat. Sedangkan bahasa Jerman, arsivalen, yaitu warkat. Nah, pengertian arsip. Arsip adalah setiap catatan yang tertulis, tercetak, dan ketikan dalam bentuk huruf, angka, dan gambar sebagai bahan informasi yang terekam pada kertas ataupun media komputer sehingga ketika kita perlukan dapat ditemukan dengan mudah. Itu pengertian arsip. Sedangkan pengertian kearsipan yaitu suatu proses kegiatannya yang dimulai dari penerimaan, pengumpulan, pemeliharaan, dan penyimpanan warkat berdasarkan beberapa sistem, sehingga apabila kita mau mencarinya kembali dengan mudah kita menemukannya. Baik, arsip memiliki tujuan supaya apa? Arsip dapat terpelihara dengan baik, ya, tidak mudah rusak. Kemudian yang kedua, arsip dapat ditemukan dengan mudah dan cepat tanpa membuang waktu dan tenaga. Ya. 3, menghindari pemborosan waktu. Yang keempat, menghemat tempat penyimpanan. Pastinya setelah sudah tidak dipakai, alangkah baiknya kita musnahkan. Yang kelima, menjaga kerahasiaan arsip. Yang keenam, menjaga kelestarian arsip. Dan yang ketujuh, menyelamatkan arsip dari berbagai macam bahaya. Nah, di sini ada jenis-jenis kearsipan. Ada beberapa macam. Yang pertama, arsip berdasarkan bentuk fisik. Berdasarkan bentuk fisik terbagi dua, yaitu arsip berbentuk lembaran dan arsip tidak berbentuk lembaran. Contoh dari arsip berbentuk lembaran itu seperti surat, KTP, bukti pembayaran, dan lain sebagainya. Arsip yang tidak berbentuk lembaran yaitu flash disk, mikrofilm, Vitafilm, dan sebagainya. Nah, yang kedua, arsip berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi ada terbagi dua macam, yaitu arsip dinamis dan arsip statis. Yang mana arsip dinamis terbagi menjadi 3 bagian, yaitu arsip aktif, semi aktif, dan inaktif. Arsip aktif, arsip yang sering digunakan di dalam penyelenggaraan kegiatan arsip. Sedangkan yang semi aktif
sudah hampir jarang digunakan, tapi masih ada kalanya digunakan beberapa kali saja. Sedangkan arsip inaktif adalah arsip yang sudah jarang sama sekali tidak digunakan. Oke, yang kedua yaitu arsip statis. Arsip statis yaitu arsip yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyelenggaraan arsip dalam kegiatan arsip. Oke, masuk yang ketiga untuk jenis arsip. Arsip berdasarkan masalah terbagi 5. Yang pertama, arsip financial record. Arsip financial record ini mengatasi berbagai masalah keuangan, ya, yaitu tentang laporan keuangan, gaji pegawai dan sebagainya. Sedangkan arsip inventory record yaitu masalah inventaris barang, ya, dimana contohnya itu bisa berupa penjualan barang, pembelian barang dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, personal record yaitu masalah kepegawaian. Di sini bisa contohnya seperti absensi, ya, bisa jabatan dan lain-lain. Yang keempat yaitu sales record yaitu masalah penjualan. Yang dimana di sini arsipnya itu berupa pembelian barang atau penjualan suatu barang, ya. Yang kelima itu production record yaitu masalah produksi. Nah, di sini tentang suatu harga satuannya, berapa banyak barang yang diproduksi. Nah, itu merupakan arsip berdasarkan masalah. Yang keempat yaitu arsip berdasarkan sifatnya terbagi menjadi 5, yaitu arsip yang pertama, arsip tidak penting. Contoh dari arsip tidak penting yaitu arsip yang hanya digunakan berdasarkan waktu yang sudah ditentukan. Contoh, surat undangan. Ketika surat undangan tanggalnya sudah lewat, arsip tersebut sudah tidak penting. Jadi bisa saja langsung dibuang atau dibakar. Ya, karena tidak ada hubungannya lagi. Kemudian arsip biasa. Arsip biasa kita contohkan bisa seperti surat lamaran kerja. Nah, ketika dia sudah kita terima di dalam perusahaan, dia tidak perlu lagi arsip tersebut kita pakai, ya, bisa juga kita buang, ya, berdasarkan lamanya waktu penerimaan karyawan, ya. Yang ketiga, arsip penting. Nah, arsip penting ini contohnya arsip perjanjian kerjasama, ya, perjanjian kerjasama yang dimana itu sangat penting. Biasanya itu adanya perjanjian antara perusahaan lain, jadi itu tidak boleh hilang karena itu sangat penting. Oke, arsip sangat penting atau vital. Di sini Ibu contohkan dia arsip yang berupa sertifikat tanah. Itu sangat penting dan tidak boleh dimusnahkan sama sekali sampai jangka waktu kapanpun. Itu arsip sangat penting. Oke, sedangkan arsip rahasia yaitu arsip yang tidak boleh orang lain tahu, yaitu mengenai masalah keuangan perusahaan. Itu merupakan arsip rahasia. Baik, masuk yang kelima yaitu arsip berdasarkan tingkat keasliannya. Arsip berdasarkan tingkat keasliannya itu terdapat 3 bagian, yaitu arsip asli, arsip tembusan, dan arsip salinan. Nah, apa itu arsip asli? Arsip asli ialah arsip yang langsung terkena pada tinta printer ataupun papan ketik, yang mana tanda tangan dan stempelnya itu berupa yang asli. Sedangkan arsip tembusan yaitu arsip pembuatannya yang kedua itu merupakan berdasarkan arsip yang asli, ya. Sedangkan arsip salinan, arsip yang sama sekali pembuatannya tidak menggunakan arsip asli, akan tetapi dia sama atau mirip dengan arsip yang asli. Oke, yang keenam, arsip berdasarkan nilai guna. Arsip berdasarkan nilai guna itu terdapat 5 bagian, yaitu nilai penerangan atau informasi pemberitahuan, nilai yuridis itu tentang peristiwa hukum, nilai histori tentang masa lalu,
nilai ilmiah itu ilmu pengetahuan, dan nilai fiskal itu bidang keuangan. Untuk pengertiannya kamu bisa baca di buku yang lebih lengkap karena penjelasannya terlalu panjang. Oke, nanti waktu kamu melihat video saya terlalu panjang dan kamu bosan. Baiklah, apa itu kepanjangan arsip? A. Amankan. R. Rawat. S. Semua. I. Informasi. P. Penting. Arsip. Nah, di setiap perusahaan itu dalam penyimpanan arsip itu terdapat 3 asas, yaitu asas sentralisasi, asas desentralisasi, dan asas gabungan. Nah, apa itu asas sentralisasi? Asas sentralisasi adalah asas yang penyimpanan arsipnya itu berada secara terpusat. Nah, kamu boleh lihat di gambar. Gambar ini merupakan unit kearsipannya itu, setiap penyimpanannya itu berada di pusat, yaitu satu tata usaha. Ini merupakan perusahaan yang masih tergolong kecil, ya. Jadi semua kegiatan administrasi kearsipannya itu berada satu unit, ya, unit kearsipan. Nah, untuk asas desentralisasi, yaitu asas yang merupakan setiap penyimpanan arsipnya itu ada pada bagian-bagian di dalam kantor. Nah, boleh kamu lihat di bagian ini, ya. Di setiap bagian-bagian itu memiliki kepala tata usaha, yang dimana dialah yang mengatur setiap kegiatan arsip. Ini boleh dilihat, ya. Manajer teknik ada kepala tata usahanya, manajer kantor pusat ada tata usaha umumnya, dan manajer keuangan ada kepala tata usahanya juga. Oke. Sedangkan asas gabungan ialah asas yang dimana antara sentralisasi dan desentralisasi. Boleh dilihat dari bagan, setiap arsip yang masih aktif atau arsip yang sering digunakan itu ada pada setiap bagian. Nah, boleh kamu lihat di bagian keuangan, bagian personalia, dan bagian pemasaran itu setiap bagian memiliki tata usahanya. Nah, itulah penyimpanan arsipnya di setiap bagian. Sedangkan arsip yang sudah tidak aktif atau yang sama sekali tidak digunakan lagi, itu ada di penyimpanannya itu ada di unit arsip, ya. Ada nanti dikasih secara terpusat. Jadi, ketika yang sudah tidak aktif di unit pusat, sedangkan yang masih aktif di setiap bagian. Oke? Nah, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat memahaminya. Apabila tidak paham, boleh kamu ulang-ulang kembali video ibu ini. Nah, untuk menutup pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, tetap selalu memberikan kita kesehatan. Baiklah, doa dimulai. Doa selesai. Nah, sampai jumpa minggu depan dan selalu semangat. SMK bisa.